materi distribusi normal atau distribusi normal atau distribusi Gaussian ini sudah saya berikan PowerPoint-nya dan juga penjelasannya sudah saya berikan videonya. Untuk kali ini akan saya terangkan, saya akan menjelaskan mengenai persamaan Gaussian atau persamaan distribusi normal. Nah, persamaan distribusi normal ini kita lambangkan dengan Y, di mana Y ini nanti akan kita pakai untuk membuat kurva distribusi normal atau kurva loncengnya. Nah, yang namanya kurva itu kan ada garis sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, sumbu X itu kita dapat dari data-datanya, kemudian sumbu Y-nya itu nanti akan kita cari menggunakan persamaan Gaussian ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti punya 50 data, berarti kalian mempunyai 50 X. Kalau kalian mempunyai 50 X, berarti nanti kalian akan mempunyai 50 Y. Jadi setiap X itu nanti mempunyai Y-nya sendiri-sendiri. Nah, karena yang namanya kurva itu kan dia berbentuk kurva itu kan karena ada titik perpotongan atau titik ketemu antara X dan Y-nya, nilai X dan Y-nya itu kan nanti ketemu akan menghasilkan titik, di mana titiknya itu nanti kalau misalnya digabungkan atau dibuat garis itu kan akan membentuk kurva. Nah, ini di sini persamaan Gaussian-nya ini itu nanti yang akan menghasilkan nilai Y dari masing-masing nilai X-nya atau masing-masing datanya. Di sini nilai Y-nya itu dirumuskan Y sama dengan 1 per sigma dikalikan akar 2pi dikalikan EXP kurung buka negatif kurung buka lagi di dalam negatif dalam kurung X dikurangi rata-rata kuadrat. Nah, ini kuadratnya berarti kan hasil dari di dalam kurung ini ya, dibagi dengan 2 dikalikan sigma pangkat 2 atau sigma pangkat 2 itu adalah varian, lalu kurung tutup. Nah, sebelum kita mengoperasikan rumus ini, satu-satu akan kita bahas. Yang pertama ini adalah 1 dibagi sigma. Sigma ini adalah simbol untuk atau lambang untuk standar deviasi populasi. Berarti ini nanti datanya akan lebih dari 50. Nah, ini 50 data. Kemudian data banyak gitu ya. Ini sigma ini berarti standar deviasi, berarti 1 per standar deviasi dibagi akar dari 2pi. Pi-nya ini nilainya bisa 22/7 atau mau dipakai 3,14 juga boleh. Nah, kemudian ini dari sekian ini 1 per sigma dikalikan akar 2pi. Dari sekian ini kemudian akan kita kalikan dengan EXP ke belakang ini. Nah, EXP ke belakang ini adalah satu kesatuan. Jadi ini ada 2 ya, 1 ini, kemudian 2 ini, 2 besar ini, EXP ke belakang ini. Jadi nanti ada variabel 1 akan kita kalikan dengan variabel 2 yang segini ini. Nah, tetapi nanti di variabel 2 ini kita harus menghitung lagi yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Jadi yang di dalam kurung ini harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini, 1 per ini semua dikalikan, jadi dari variabel 1 ke EXP ini adalah dikalikan EXP. Apa itu EXP? EXP ini adalah eksponensial. Kalau di kalkulator kalian ada EXP atau E ya, itu yang ada di kalkulator kalian itu EXP. EXP yang disebut adalah eksponensial. Maksudnya apa eksponensial? Eksponensial itu adalah 10 pangkat. Nah, 10 pangkat berapa? Nah, pangkat berapanya ini nanti akan kita cari di sini. Nih. Jadi ini 1 dikalikan 10 pangkat berapa? Hasil ini dikalikan 10 pangkat berapa? Nah, berapanya ini nanti akan kita cari dengan rumus yang di dalam sini. Nah, kemudian EXP yang di dalam sini kita cari dulu yang di dalam kurung. Negatif X. X ini adalah datanya. Jadi nanti seperti sebelumnya, perhitungan sebelumnya,
masing-masing X ini akan kalian kurangkan dengan rata-ratanya. Nah, mu ini adalah rata-rata dari data-datanya. Jadi masing-masing data nanti ada X1, X2 berapa sampai misal 50, masing-masing nanti dikurangi dengan rata-rata di pangkat 2, lalu dibagi dengan 2 dikalikan sigma kuadrat atau dibagi dengan 2 kali varian. Nah, gitu. Jadi yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah ini, yang di dalam sini. Kemudian dibagi dengan sekian ini. Jadi 2 kali varian ini adalah satu kesatuan. Nah, kalau satu kesatuan itu akan lebih baik kalau kalian kurung nanti. Kalian menghitungnya dengan kurung-kurung ini. Kurung-kurung ini ya. Nah, kemudian ini juga sama. Ini kan satu kesatuan ya. 1 dibagi sigma kalikan akar 2pi. Jadi pembilang penyebut. Nah, penyebut ini kalian akan lebih aman kalau dikurung jadi 1 dulu. Itu berarti dia harus dihitung terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kalian mau menghitung terlebih dahulu, ini harus dikurung dulu gitu ya. Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk mencari ini. Nah, kalian nanti akan diberikan soal. Di PPT kalian kan nanti ada soal ini. Contoh soal, hasil 50 kali pengukuran konsentrasi ion nitrat di dalam sampel air permukaan adalah sekian ini. Jadi ini ada 50 data. Dari 50 data ini silahkan nanti kalian disuruh untuk menentukan nilai rata-rata varian. Nanti saya juga akan menambahkan di sini, maaf. Ini akan saya tambahkan standar deviasi, relatif standar deviasi, dan juga CV-nya atau coefficient of variation-nya. Nah, seperti ini. Oke ya. Oh. Maaf, bentar. Oke, seperti ini. Nah, kalau kalian sudah menemukan dari poin yang pertama, kemudian kalian akan disuruh membuat kurva distribusi normal dari sampel ini. Jadi ini ceritanya satu anak melakukan pengukuran mendapatkan 50 hasil ini. Jadi ini 50 hasil ini untuk satu anak. Kalau tadi kan ada 4 anak, 5 kali pengukuran, 5 kali pengulangan. Kalau ini 50 kali pengulangan untuk satu orang. Nah, seperti itu. Jadi dari data-data ini kalian akan membuat kurva distribusi normal. Nah, cara membuat kurvanya adalah tadi X-nya, yang namanya kurva itu kan ada sumbu X dan Y. X-nya ini adalah data-data ini, kemudian Y-nya itu akan kalian dapat dari kurva tadi. Dari persamaan Gaussian tadi. Nah, jadi masing-masing data ini nanti dia mempunyai nilai Y-nya sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah saya akan membuatkan ini. Saya akan mencontohkan ya. Ini sudah saya copy. Jadi silakan nanti kalian menuliskan ini lagi, menyalin data-data tadi ke dalam Excel. Jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang salah ketik, karena nanti hasilnya mungkin akan berbeda. Nah, silakan kalian teliti ya untuk mengetiknya. Nah, untuk membuat kurva ini akan lebih baik kalau datanya kita buat dalam bentuk kolom. Tapi karena saya sudah membuatnya dalam bentuk baris, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Caranya seperti tadi, kita menggunakan copy paste transpose. Nah, awalnya kita copy dulu seperti ini, satu-satu berbaris, copy. Kemudian ini sudah kemudian di paste, kemudian cari yang transpose. Nah, ya, jadi transpose itu tadi gunanya untuk mengcopy data baris menjadi bentuk kolom. Tapi yang perlu diingat di sini adalah kalian mengkopinya harus per baris, tidak bisa langsung semuanya. Kalau nanti kalian langsung copy semua lalu paste, lalu di paste transpose itu nanti hasilnya adalah kalian akan mendapat 5 kolom. 5 kolom yang akan kalian
maaf, 5 kolom yang akan kalian dapat harus ditranspos dulu ya. Transpos, nah ini. Sebentar. Jadi silahkan data-datanya kalian jadikan satu kolom seperti ini. Nah, lagi. Jadi satu-satu silahkan di copy. Kamu diletakkan di bawahnya seperti ini. Transpose lagi. Jadi saya sarankan kalau kalian mau membuat kurva itu data X dan Y-nya dibuat dalam bentuk kolom. Itu akan lebih memudahkan kalian untuk membuat kurva. Maaf, lupa. Transpose. Satu lagi. Copy. Transpose. Maaf, lupa lagi. Transpose. Nah, 50 data sudah saya buat dalam bentuk satu kolom. Lalu di sini apa tadi? Tentukan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata. Saya akan menghitung nilai rata-ratanya ada di bawah sini. Ini terserah kalian ya. Kalau kalian mau membuat nilai rata-rata di bawah boleh, di sebelah, di samping-sampingnya juga boleh. Rata-rata ya. Rata-rata. Atau karena ini data banyak, berarti rata-ratanya bisa dipakai disimbolkan dengan mu. Mu. Mana mu-nya? Ada di sini, ada di simbolnya. Kalau kalian mau mencari boleh di simbol mu. Sebentar. Kalau misalnya nggak ketemu ya sudah ditulis rata-rata saja, tidak apa-apa. Gitu ya. Mana ya? Mu. Jadi memang nyarinya kalau mau mencari harus teliti. Kalau nggak pakai ya nggak apa-apa. Kalau mau ditulis rata-rata seperti biasa juga tidak apa-apa. Nah, nanti kalian bisa cari di sini. Karena saya juga nggak hafal ada di mana tempatnya, saya tulis saja rata-rata gitu ya. Rata-rata. Rata-rata tadi pakainya average ya. Average sama dengan average. Kemudian kita cari. Nih. Silakan diblok data-datanya. Kurung tutup. Enter. 0,5 itu adalah rata-ratanya. Jadi jangan lupa sebelum kalian menuliskan fungsinya, itu kalian harus menuliskan sama dengan dulu. Kalau sudah, cari apa lagi? Varian. Varian tadi rumusnya adalah 1/n dikalikan sigma X dikurangi rata-rata pangkat 2 ya.
Seperti ini berarti XI dikurangi rata-rata. Ya, seperti tadi, seperti yang sebelumnya, soal sebelumnya, latihan sebelumnya berarti XI dikurangi rata-rata. Oke, seperti ini. Apa? Lupa. Ini dikurangi rata-rata. Oke ya. Bentar. Oh, hasilnya adalah 0,01. Nah, kalau kalian mau menarik bisa dengan catatan kalau kalian mau menarik itu harus ada yang dikunci. Yang dikunci adalah data yang tetap, di mana data yang tetap di sini merupakan rata-ratanya. Rata-ratanya kan tetap sama ya, sampai bawah nanti berarti yang dikunci adalah rata-ratanya. Ditarik ke bawah. Set. Selesai. Nah, ini ada 0,00 kok ada 0,00 Bu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Silakan kalian increase desimalnya sampai 4 angka di belakang koma, itu nanti akan ketemu hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, berarti pangkatkan 2 ya. XI dikurangi rata-rata. XI dikurangi rata-rata dipangkat 2. Berarti tinggal sama dengan kolom kiri yang ini dipangkat 2. Nah, ketemu hasilnya segini. Mau di-decrease juga boleh. Oke, seperti ini. Ups. Ditarik ke bawah. Nggak usah dikunci lagi ya, karena sudah ada. Kemudian ketemu. Oke, karena rumusnya adalah 1/n dikalikan jumlah dari XI dikurangi rata-rata pangkat 2, berarti ini harus kita jumlahkan, ya kan? Untuk rumusnya kalian bisa buka PowerPoint-nya lagi, PowerPoint yang awal yang saya kasih. Kalau dijumlahkan berarti sama dengan sum. Summary, sum itu dari summary atau menjumlahkan. Summary dalam kurung, silakan datanya diblok semua. Seperti ini. Nanti akan ketemu hasilnya adalah 0,13298. Oke, itu adalah jumlahnya. Jumlah. Oke. Kemudian varian atau S pangkat 2 ya. Karena ini S pangkat 2, maaf. Karena ini datanya banyak, berarti kan simbolnya yang dipakai adalah sigma. Ya kan? Sigma pangkat 2. Sigmanya bisa dicari di simbol seperti ini. Ini close. Maaf, sebentar. Tadi ya, simbolnya ini mana tadi? Ini insert. Kok jadi close? Kok jadi ini sebentar? Oh, ini ya, ini karena mungkin ketarik tadi. Oh, hilang. Apalah ya, ini. Oh, hilang lagi. Set. Oh. Oke. Berarti di sini nggak baca. Ini. Nih, pangkat 2 berarti sigma pangkat 2 seperti ini. Ini berarti tinggal rumusnya kan 1/n. 1 dibagi 50 ya, n-nya. Dikalikan jumlah dari jumlah dari data dikurangi rata-rata pangkatkan 2. Nah, ini tadi kan jumlahnya tinggal di enter. Hasilnya adalah 0,000266. Oke. Kemudian kita mencari standar deviasi. Standar deviasi berarti simbolnya adalah sigmanya saja. Seperti ini. Oke, close dulu.
ini ya. Jadi besar-besar seperti ini. Apa ya? Oh, ini begini. Nah, saya balikin dulu. Oke, berarti tinggal, karena ini sigmanya saja, berarti tinggal diakar SQRT sama dengan SQRT, kemudian mana yang akan diakarkan? Yang akan diakar berarti variannya yang akan diakar. Nah, ketemulah 0,016308. Oke, varian ketemu, standar deviasi ketemu, lalu kita mencari RSD-nya. RSD. RSD tadi apa? Standar deviasi dibagi rata-rata. Standar deviasi dibagi rata-rata. Oke, ketemu ya. Lalu CV. CV-nya adalah RSD dikalikan 100. Ya kan? RSD dikali 100. Oke, ketemu. Sudah ketemu untuk jawaban poin 1. Lalu yang kedua adalah apakah sepengumpulan ionitas sesuai distribusi normal? Nah, ini harus kita buat tabelnya, harus buat kurvanya. Berarti sudah ada X, kita harus mencari Y-nya. Y. Oke, saya copy dulu. Saya akan kopikan dulu rumusnya ke sini supaya lebih enak. Saya copy dulu ke sini. Nah, ini punya kalian nggak? Kalau mau di copy boleh, nggak ya nggak apa-apa. Berarti kalian harus membuka ini apa namanya PPT-nya ya, nggak masalah sih. Nih, jadi Y sama dengan, oke, kita mulai dengan data yang pertama. Data pertama itu adalah 0,51. Berarti kalau mau mencari Y-nya adalah sama dengan 1 per sigma 1 dibagi sigma kemudian dikalikan dengan 2 kali 22 per 7 boleh, atau 3,14 juga boleh. 3,14. Nah, ini. Kemudian sudah, variabel pertama sudah ya. Dikalikan dengan EXP. EXP tinggal ditulis saja EXP. Jadi kalau misalnya di sini ada fungsi, ini sudah ada operasi matematika, kemudian ada fungsi, itu nggak perlu sama dengan lagi, jadi sama dengan cukup 1 di depan sini saja. Jadi langsung EXP dalam kurung. Nah, ini di sini kan kurung siku. Kalau untuk Excel kurungnya biasa aja, langsung kurung biasa, negatif X. X-nya ini berarti data yang pertama dikurangi rata-rata, kurangi rata-ratanya. Oh, ini dikurung dulu ya, berarti ini kan dari negatif itu ada kurungnya ya. Nih. Ya, berarti ini dikurung dulu. Kurung buka X1, data pertama dikurangi rata-rata, kurung tutup, pangkat 2 dibagi 2 dikalikan sigma kuadrat. Sigma kuadrat itu apa tadi? Variannya ini. Ya kan? Variannya adalah 0,00026. Oke. Seperti ini. Oke, dah. Nah, apakah ini sudah jadi? Kita cek lagi. Tadi kan saya sudah bilang ya, kalau ini pembagian di awal ini adalah satu kesatuan. Ini pembilang, ini penyebutnya. Di sini kan dimintanya 1 dibagi dengan penyebut semuanya ini. Ya kan?
Nah, tapi apakah cara penulisan saya ini sudah benar? Kita cek. 1 dibagi C67 dikali 2 dikali 3,14. Kalau secara komponennya ini sudah ada semua. Ada 1, ada standar deviasi, kemudian ini. Oh, ini maaf, ada akar yang kurang ya. Berarti di sini C67 dikalikan akar. Nah, ini akar berarti SQRT. Dalam kurung. Nah, ini yang di akar apa ini? 2 kali 3,14. Nah, seperti ini. Nah, sudah benar belum ya? Belum. Oh, kok besar banget ya? Berarti ada yang belum tepat ini. Nah, tadi kita lanjutkan. 1 dibagi, jadi pembilang membagi penyebut. Sedangkan penyebutnya ini ada harusnya 2 ini. 2 komponen ini kan. Nah, kalau saya nulisnya seperti ini, 1 dibagi C67 dikali SQRT sampai sini, ini nanti Excel-nya akan menghitungnya 1 membagi C67 saja. Padahal yang diminta adalah 1 membagi sigma dikalikan akar ini, 2 komponen ini. Berarti gimana? Berarti ini pembilang, ini penyebut. Karena penyebutnya ada 2 komponen seperti ini, jadikanlah 1. Jadikanlah 1. Berarti yang penyebut ini harus dikurung. Nah, penyebutnya kan mulai dari sigma atau standar deviasi ini. Standar deviasi saya ada di sel C67 sampai 3,14 ya kan? Pi-nya 3,14. Oh, berarti di sini. Nah, ini seperti ini. Oke. Ini udah ketemu ya. Tadi ada kurung merah ketemu kurung merah, kurung hitam ketemu kurung hitam. Nah, jadi kalian harus perhatikan juga kurung-kurungannya ini. Kemudian EXP-nya kita cek lagi apakah sudah benar penulisannya. EXP, nah ini kan pembagian juga, berarti ini kan dari negatif sampai pangkat 2 ini kan dia jadi pembilang, kemudian 2 kali sigma kuadrat ini kan dia jadi penyebutnya. Nah, kita lihat, oke, pembilangnya dari mana sih? Oh, dari ini, dari negatif sampai pangkat 2, ini berarti pembilang. Nah, kalau kayak gini nulisnya, berarti kan saya salah ya ini. Berarti ini harus dikurung lagi seperti ini. Karena dari pembilang, berarti ini seperti ini. Nah, ini gini. Oke ya. Hitam depan ketemu hitam belakang. Merah ini, kurung merah ketemu merah di sini. Ungu, kurung ungu buka ketemu kurung ungu tutup di sini. Kemudian penyebutnya. Penyebutnya apakah sudah jadi satu? Belum. Karena kalau nulisnya seperti ini, berarti nanti pembilangnya dari negatif sampai ini hanya membagi sampai 2 ini saja. Jadi pembilang ini nanti akan membagi 2 ini saja. Tidak C66-nya nanti akan dihitung setelah itu. Jadi kalau misalnya mau dihitung menjadi satu kesatuan penyebut, ini harus dikurung seperti ini. Nah, oke, ini sudah jadi seperti ini. Kita enter coba. Oke, hasilnya harusnya 20,1218. Nah, silakan nanti ini bisa ditarik. Kalau ditarik tadi syaratnya harus ada yang dikunci. Mana yang dikunci? Yang harus dikunci adalah data yang tetap. Mana yang tetap? Jadi data yang dikunci itu adalah data yang berupa sel. Kalau hanya angka seperti ini saja, ini tidak perlu dan tidak bisa dikunci. Jadi yang dikunci itu hanya data yang berupa sel atau yang ada huruf-huruf dan angka ini. Huruf dan angka ini adalah selnya. Jadi mana yang harus dikunci? Data yang tetap. Mana yang tetap? C67. Ya, saya C67 kita lihat. C67 tadi adalah sigma. Sigmanya berarti standar deviasi ya, C67. Apakah itu tetap? Ya, itu tetap karena dia nanti kan dia nggak akan berubah. Yang datanya tetap itu. Jadi kita kunci menggunakan dolar di depan huruf dan dolar di belakang huruf. Seperti ini. Kemudian apa ada lagi? Kemudian nih cek B14. Oh, B14 itu adalah datanya. Apakah data ini dikunci? Tidak, karena ini nanti kita tarik dia harus ikut turun. Nah, kalau dia ikut turun berarti tidak perlu dikunci. C65 di sini adalah rata-rata. Oh, berarti rata-ratanya juga harus dikunci karena rata-ratanya kan hanya satu itu saja, tidak akan berubah, jadi harus dikunci. Oke, ada lagi? Ada yang mana? Nih, yang varian.
atau sigma kuadrat ini. Karena sigma kuadrat kan kita hanya punya satu ya, satu nilai, jadi ini harus dikunci. Depan dan belakang hurufnya. Sudah, kalau sudah kita enter dan bisa kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Berarti sekarang kita sudah mempunyai 50 data X dan 50 data Y. Oke. Kalau sudah dapat 50 data X dan 50 data Y, berarti bisa dong ya sekarang buat kurvanya. Nah, gimana cara buat kurvanya? Cara buat kurvanya adalah kalian tinggal cari di insert, kemudian di sini ada chart ya. Chart silakan kalian pilih menggunakan yang scatter saja. Nah, scatter seperti ini. Lalu klik yang pertama ini, yang awal, diklik. Nah, ini akan keluar kotak kosong putih. Nah, ini di sini nanti akan keluar kurvanya kalau kalian pakai. Oke, sebelumnya ada yang saya lupa sampaikan. Kalau kalian mau membuat kurva, silakan klik di satu sel yang kosong seperti ini saja. Kemudian insert. Jadi pastikan ini kursornya ini garis ini ada di sel yang kosong. Satu sel kosong saja sudah cukup. Ya. Kemudian insert. Klik insert, lalu charts, pilih yang scatter. Scatternya pilih yang pertama. Nah, nanti akan keluar kotak kosong seperti ini. Kalau sudah, apa yang harus dilakukan? Silakan klik kanan. Nanti kalian akan menemukan pilihan seperti ini. Silakan kalian pilih select data. Select data seperti ini. Nah, ini chart data range. Ini, kemudian ini boleh dikosongkan. Lalu klik add. Ini di sebelah sini. Legend entries ini, series, klik add. Nah, ini series name, akan keluar edit series seperti ini ya. Kemudian yang pertama ada series name. Series name ini adalah untuk kalian bisa memberikan judul untuk kurva kalian, misalnya seperti ini, kurva distribusi normal. Distribusi normal. Jadi ini untuk memberikan judul kurvanya. Lalu kalau sudah, silakan ini beralih ke series X values. Series X values ini adalah untuk memasukkan data X-nya. Nah, X kan ini, jadi data X-nya adalah data ini, 50 data. Silakan di blok. Jadi saya ulangi lagi, kalau kalian mau membuat kurva, itu lebih baik data X dan data Y-nya dibuat dalam bentuk kolom. Data X jadi satu kolom, data Y dijadikan satu kolom. Kemudian series Y value-nya silakan dihapus dulu angka satunya, sama dengan lalu blok kolom Y-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di OK. Kalau sudah, tinggal di OK lagi ya. Oke. Kita lihat kurvanya seperti apa. Nah, ini. Kurvanya dia akan ke atas. Ke atas seperti ini, di mana nanti jadi kurva distribusi normal itu harus bentuknya runcing di atas. Kalau kebalik berarti salah. Kalau kalian buatnya ternyata kurvanya kebalik berarti salah. Ya. Jadi di sini nanti ini di tengah ini adalah nilai pusatnya. Pusat statistiknya itu ada di sini, di mana nanti ini menunjukkan nilai rata-ratanya. Benar ya, 0,5 rata-ratanya kalian. Jadi rata-ratanya juga dihitung adalah 0,5. Nah, sudah. Oke ya, 0,5. Kalau sudah, berarti sudah benar ini. Dan ini puncaknya ada di 25. Ya, berarti nilai tertingginya itu ada di 25. Nih. Dari sini, kalau kalian sudah, dari nilai ini saja sudah ketahuan ya, puncaknya ada di, atau rata-ratanya, pusat statistiknya itu menunjukkan 0,5, yang berarti dia sama dengan rata-ratanya. Nah, ini di sini. Kalau misalnya nanti tidak pas di sini, berarti ada yang salah di hitungan Y-nya. Atau bisa juga X-nya ada salah, kalian salah memasukkan datanya, ada data yang miss, gitu ya. Nah, jadi dari hasilnya sudah kelihatan. Oke, kalau sudah, silakan kalian coba sendiri.
dari menghitung rata-rata, varian, standar deviasi, RSD dan CV-nya, kemudian silakan kalian buat kurvanya seperti ini tadi. Kalau sudah dibuat kurvanya, silahkan filenya ini kalian kasih nama, terserah apa, mau distribusi normal atau apa, terserah kalian, lalu kirimkan ke email saya ya. Seperti sebelumnya, hasil latihan kirim ke email saya. Jangan lupa disertakan nama, kelas, dan nomor absennya. Seperti itu, oke? Sekian untuk yang distribusi normal ini, pembuatan kurvanya. Terima kasih.